Semua umat beragama pasti menganggap agamanya lah yang paling benar. Tapi apalah artinya klaim tersebut tanpa adanya bukti kebenaran? Berikut adalah 5 alasan mengapa manusia harus beragama Islam dan Islam adalah agama yang paling benar. Yang pertama, Islam menjelaskan keberadaan Tuhan pencipta alam semesta. Pada awalnya, alam semesta berasal dari titik tunggal yang sangat panas dan padat, kemudian meledak. Ledakan ini menyebabkan materi-materi di dalamnya berhamburan ke segala penjuru. Materi-materi tersebut kemudian berkumpul dan terjadi reaksi fusi atom yang lama-kelamaan membentuk benda-benda langit, seperti planet, bintang, meteor, komet, dan sebagainya. Teori ini ditemukan pada tahun 1920-an dikenal dengan sebutan teori Big Bang. Teori yang paling komprehensif dan akurat berdasarkan metode ilmiah beserta pengamatan yang dipercaya para ilmuwan. Informasi ini selaras dengan isi Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Namun, para ilmuwan tersebut tidak bisa menjawab bagaimana titik tunggal tersebut tercipta dari ketiadaan. Misteri ini terjawab dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Seperti alam semesta tercipta dalam 6 masa. Meluasnya alam semesta, matahari dan bulan memiliki orbit masing-masing. Matahari bersinar sebagai sumber cahaya sedangkan bulan bercahaya memantulkan cahaya. Perkembangan janin dalam rahim, kulit sebagai reseptor rasa sakit, fungsi gunung, siklus terjadinya hujan, adanya pemisah antara air tawar dan air asin, dan sebagainya. Semuanya dapat dibuktikan dengan teknologi sains modern saat ini. Sedangkan ayat-ayat tersebut turun 1400 tahun yang lalu di tengah lingkungan padang pasir, dengan tanpa adanya teknologi. Seorang yang sangat jenius sekalipun tak akan mampu memberikan informasi ini di lingkungan yang seperti itu. Dari mana ini semua? Inilah tanda-tanda keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Kami Muslim menyebutnya Allah. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. 2. Islam mempunyai kitab suci Al-Quran yang tidak pernah berubah dan berlaku sepanjang masa. Kumpulan firman-firman Allah terangkum dalam kitab suci Al-Quran. Kitab yang terjaga keasliannya tanpa ada perubahan sejak 1400 tahun yang lalu. Terjaga dari pertentangan atau kontradiksi di dalamnya. Memiliki susunan bahasa dengan struktur sastra tertinggi. Di zaman itu orang-orang suka bersyair dan masih sedikit orang yang bisa membaca dan menulis. Tatkala dibacakannya Al-Quran, banyak yang terkagum-kagum akan keindahan bahasa dan maknanya. Bahkan salah satu orang yang disegani kaumnya dan sangat membenci Islam kala itu masuk Islam setelah membaca Al-Quran. Orang itu adalah Umar bin Khattab. Al-Quran memberikan informasi masa lalu dan masa yang akan datang, menceritakan sejarah nabi-nabi terdahulu, menerangkan hal-hal yang gaib, dan memenuhi semua kebutuhan hidup manusia baik berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Al-Quran yang berisi 114 surat dan 6236 ayat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang berakhlak mulia dan ummi, buta huruf. Ini sekaligus menepis tuduhan bahwa Al-Quran adalah buatan manusia. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk.
Quran Surat Al-A'raf ayat 158. 3. Islam diwahyukan kepada manusia yang berakhlak paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 124.000 nabi dan 313 rasul untuk mendakwahkan ketauhidan, sejak Nabi Adam alaihi salam dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutus menjadi rasul, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembah berhala, tidak pula meminum khamar dan tidak pernah mengerjakan hal-hal yang buruk. Di tengah kaumnya, beliau sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Ringkasnya, setiap akhlak baik yang sepantasnya dimiliki seseorang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilikinya secara sempurna. Dan sebaliknya, setiap perilaku tercela, maka beliau adalah orang yang paling bersih darinya. Menariknya, tidak hanya kawan yang mengakui, musuh pun tak kuasa mengingkari kesempurnaan akhlak beliau. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Meskipun demikian, masih saja banyak manusia yang menolak dakwah beliau. Mereka tetap pada ajaran nenek moyangnya maupun kepercayaan sebelumnya. Tak segan pula mereka mencela Rasulullah sebagai pendongeng, penyihir, pendusta, penyair, dukun, orang gila, dan sebagainya. Suatu ketika, datang utusan dari kaum kafir untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya dengan imbalan diangkat menjadi raja, diberikan harta berlimpah, maupun bebas memilih wanita yang disukai. Beliau menolak dan tetap teguh menjalankan perintah Allah mendakwahkan Islam. 4. Islam menyeru untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah saja dan menyempurnakan akhlak manusia. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil, jujur dan amanah, sabar dan pemaaf, rendah hati, menjaga lisan, banyak bersedekah, menutup aurat, tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari berbuat sombong, zolim, bakil, pelit, berdusta, korupsi, menyebar berita bohong, bunuh diri, membunuh tanpa alasan, makan dan minum yang haram, berzina, dan sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat sekali. Karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan dan akhlak yang buruk sebagai bukti atas lemahnya iman, semakin sempurna akhlak seorang muslim berarti semakin kuat imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 5. Islam mempunyai tujuan hidup yang jelas. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan hanya untuk makan, minum, tidur, mencari harta, hingga terbuai hanya urusan dunia saja. Tetapi ada tujuan besar di balik itu semua, yaitu agar setiap manusia dapat beribadah kepadanya. Karena dunia ini hanyalah sementara, sebagai tempat ujian semata, dan tempat kembali manusia setelah kematian yang sesungguhnya adalah akhirat yang kekal abadi. Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Sebaik-baik tempat kembali adalah surga, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka. Surga disiapkan untuk mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang selalu mentaati perintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya, mendirikan sholat, puasa, zakat, pergi haji, gemar beramal soleh dan berakhlak mulia. Surga mempunyai 100 tingkat, dan tingkat tertinggi yaitu surga Firdaus. Semua pahala amal yang kita usahakan menentukan tingkatan surga, akan tetapi masuknya kita ke dalam surga tentu karena rahmat kasih sayang Allah. Sebagai gambaran, nikmat surga terendah setara dengan 10 kali lipat dunia dan seisinya. Sedangkan neraka disiapkan bagi mereka yang selalu menentang Allah dan Rasul-Nya, menolak syariatnya, mengerjakan keburukan, melakukan kerusakan di muka bumi, dan sebagainya. Neraka terdalam yaitu neraka Jahanam.
Apinya hitam pekat dengan bahan bakar manusia dan batu. Siksaannya keras dan amat pedih. Di dalamnya mereka tidak hidup ataupun mati. Sebagai gambaran, siksa neraka yang paling rendah yaitu menggunakan sandal dari bara api yang sangat panas. Panasnya menjalar ke atas membuat otak mendidih seperti mendidihnya air. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimbang semua pahala dan dosa orang-orang beriman. Barang siapa yang timbangan pahalanya lebih berat, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk mereka yang menolak Allah dan Rasul-Nya yaitu orang-orang munafik dan kafir, Allah akan langsung memasukkannya ke dalam neraka. Allah membalas amal kebaikan mereka hanya sebatas kesejahteraan rizki di dunia, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah dan tidak bisa menolongnya sedikit pun di akhirat. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang bebas, dalam artian bebas untuk memilih mentaati Allah dan Rasul-Nya atau menolaknya. Tetapi perlu diingat, setiap pilihan akan ada konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 19.